Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku dengan spesial yang buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya, supaya mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video tentang yang berkaitan. Baik, mari kita lanjut ya nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi, kita tawassul dulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Wasallam, khususan ila A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hadismu yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rihu min rauhil. Ar-rihu utawi angin iku min rauhillahi saking angin Gusti Allah. Takti tumeka birahmati, takti teka apa ar-rih birahmati kelawan rahmat, wa ta'ti lan teka apa rih atau angin bil adabi kelawan gawa adab. Fa idza ra'aitumuha mongko nalikane ningali sapa sira kabeh ing rih, fala tasubbu mongko aja menyek sapa sira ing rih. Was'alu balik jaluka atau nyuwun Allah ing Allah khairaha ing kebagusane angin. Wasta'idu lan nyuwun kareksa sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah min syarriha saking oloi rih atau oloi. Baik, hadis ini menjelaskan, saya jelaskan. Angin itu sebagian dari rauhillah atau rauhun, jamaknya rih. Angin-anginnya Allah. Artinya yang menciptakan angin itu, angin dari barat, dari manapun, itu semua Allah yang menciptakan. Ya, tapi memang kalau kita bicara tauhid, kalau kita bicara mengesahkan Tuhan, kita itu kenapa kok bertuhan? Karena kita itu menggunakan akal. Logikanya seperti ini, ada gitu. Di sini saya pegang kitab. Apa mungkin kitab ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang atau tanpa ada yang produksi atau tanpa ada yang mengatur atau menyusun? Kan tidak mungkin kan? Ini kan ada yang menciptakan. Kita tahu dulu kita di pabriknya itu ada yang nyusun, ada yang di ini, ya kan? Begitu juga. Ini kan termasuk makhluk. Makhluk itu apa? Dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu itu menciptakan. Makhluk berarti sesuatu yang diciptakan atau mewujud, sesuatu yang ada, diadakan. Siapa yang mengadakan? Ya Tuhan semesta alam. Zat tersebut adalah zat yang maha kuasa. Makanya kita umat itu meyakini bahwasannya Tuhan semesta alam itu adalah Allah, ya. Gitu. Bahkan dalam Al-Quran itu ada ayat. Ini saya agak lupa ayat. Yang saya ingat akhir-akhir itu ini. Anni an la ilaha illa ana akbar.
Itu uh, ayat dari Al-Quran. Ayatnya seperti itu yang terakhir. Artinya Allah di situ berfirman bahwasan tidak ada Tuhan selain Aku, kata Allah. Kata Allah, Fa'budun, maka sembah. Berarti kan Tuhan semesta yang menciptakan kita ini sudah menyampaikan bahwasannya Tuhan yang menciptakan semua yang ada di bumi, semen, batu-batu, semuanya asal-muasalnya. Lalu terus menciptakan Allah siapa? Lah, kalau sudah sampai seperti ini, maka Rasulullah mengajarkan kita Falian tahi artinya kita itu intaha, dari kata intaha. Intaha itu intaha yantahi intiha. Artinya disuruh rampung atau selesai, sudah jangan diteruskan. Itu setan menggoda akal kita yang nggak tahu. Karena logikanya gini ya. Apa mungkin kalau kitab ini saja ada yang mencipta? Terus masa kita yang selengkap ini dengan tangannya selengkap ini itu terjadi secara kebetulan? Pasti itu ada yaitu zat yang mencipta. Dan itulah Allah mengakui dirinya sendiri akan seluruh alam. Dan wahyu tersebut dibawa oleh utusan Allah dan Nabi Muhammad diberi mukjizat. Mukjizat itu cuma keistimewaan yang khariqul adah, enggak apa itu enggak seperti biasanya. Artinya enggak seperti biasanya itu gini. Misalkan kalau dulu mukjizatnya Nabi Musa yaitu bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Yang ketika itu memang di masyarakatnya Nabi Musa memang tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kusta tersebut. Itulah Allah kasih mukjizat Nabi Musa supaya tahu, oh ini benar-benar Tuhan semesta alam yang utus. Ini buktinya. Itu juga Allah bilang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku, kata Allah. Disampaikan melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih. Nabi Muhammad mujizatnya mujizatnya Nabi Muhammad itu yang paling kelihatan sampai sekarang. Kalau dulu juga pernah ada mujizatnya Nabi Muhammad zamannya perang, tapi itu tidak bisa disaksikan langsung. Kita cuma bisa melihat. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu sampai hari kiamat, itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Gimana? Intinya gitu. Gimana? Gak lupa. Ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu ayat. Inna satuhuna ingsun. Nahnu tegese ingsun iku nazzala medhunaken ingsun Allah. Al-dzikra dalam tafsir maknanya ayat. Wa inna dan satuhuna ingsun. Nah di sini ditaklim untuk menggabungkan bahwasanya saya inilah, bukan domir inna yang berarti kita, bukan. Dan kalau kita belajar sorof ada au muadzim nafsahu, domir mutakallim domir mutakallim ma'al ghair au muadzim nafsahu, kan gitu. Kalau kita dulu ya ini inna, itu bukan berarti kita, berarti Allah banyak, bukan.
Allah itu. Tapi dalam Al-Quran bahasa kita itu muadzim, Allah mengagungkan. Pantaslah Allah ya, pantas Allah memang Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kalau kita makhluk, karena kita itu punya sifat yang lemah. Itu Allah menjaga Al-Quran itu sampai nanti harinya tidak akan berubah. Makanya kalau kita saksikan juga, tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran. Dulu pernah ya, ada namanya itu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu ingin mencoba merubah surat Al-Fil. Al-Fil itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu mau dirubah sama Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu hebat mubalag. Wong kang banget goroh. Karena dijuluki Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu udah berhasil. Alfi wa ma adraka alfi anfuhu tawil gitu. Itu kan cuma menjelaskan tentang anatomi fisiknya gajah, bukan, tidak ada makna sama sekali. Ini merupakan mukjizat. Bahwasanya Nabi Muhammad ummi itu gelarnya Nabi. Ummi itu tidak bisa jenius, beliau alim, beliau hafal Al-Quran kali turun sampai akhir Al-Quran ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Itu ayat yang terakhir itu ya, itu sampai Rasulullah wafat, sampai Al-Quran itu kemudian dijadikan satu. Ada 42 kalau salah kutabul wahyi, sahabatnya lupa, mengabadikan yang hafal Al-Quran, kemudian ditulis dalam pelepah kurma di batu, dikumpulkan sampai apa itu yang jadi sekarang. Dan itu utuh ya, tidak ada sedikit pun ayat yang berubah, dan tidak ada sedikit pun ayat yang mampu dirubah oleh orang-orang ingin merubah Anda. Kenapa? Karena itu memang wahyunya. Semua yang ada di kitab Taurat, Injil, Zabur, kitab Taurat, Injil, Zabur, intisarinya sudah dimasukkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjaga Al-Quran ilayah. Coba kalau kita baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, seluruh dunia akan melanjutkan ayat tersebut dengan innaka laminal mursalin. Artinya sama, tidak perubahan. Itu termasuk mukjizat yang bisa kita rasakan sampai nanti hari kiamat. Kalau yang bersifat bisa dilihat oleh para sahabat itu dan dalam apa itu qasidah dalam Maulidut Tiba itu bercerita dulu ketika Rasul yadahu tatharu barakatuhuma fil maqami wal masyarib, itu tidak sembarang, itu hati. Itu ulama bercerita meriwayatkannya dari sahabat yang secara silsilahnya itu yadahu artinya kedua tangannya Rasul, tatharu nampak keluar barakatuhum, barakah kedua tangannya Rasulullah, fil mata'imi wal masyarib, fil mata'imi dalam pira-pira pangan, di dalam wal masyarib dan makanan yang dulu pernah disentuh oleh Rasulullah ketika perang, ketika itu kurangan logistik makanan, dan ketika itu
Rasulullah uh, menyuruh sahabat berbaris ya, kemudian apa itu sama Rasulullah diambilkan di perang itu sudah habis-habis, dan ini terjadi. Kemudian ada juga mukjizat yang tangannya Nabi itu keluar air ya, keluar air sampai sahabat itu rasa hausnya hilang itu dalam beberapa, itu sangat terpaksa, sehingga Allah menambahkan mukjizat ya, makanya diabadikan oleh ulama yadahu tadharu barakatuhu fid. Dan itu yang biasanya kita baca dalam Maulid dan tiba. Baik, itu sekedar mukadimah ya, kita kembali lagi pada hadis lagi tadi, bahwasannya angin itu termasuk dari angin-angin yang diciptakan oleh Allah, ta'ti birrahmati wa ta'ti bil adab. Angin itu kadang datang membawa rahmat, kadang datang membawa adab. Kita tahu ya, di kehidupan kita itu sering kadang-kadang angin beliung, puting beliung itu ya, bukan bisa merobohkan pepohonan, kemudian pohonan kemudian mengenai seseorang. Ada juga yang angin itu memberikan kedinginan kepada kita semua saat kita kemudian panas, kemudian ada angin yang sepoi, itu membawa rahmat. Itu adalah belas kasihan. Kalau adab itu merupakan rahmat. Angin itu kalau datang, ada yang membawa rahmat, ada yang membawa. Di sini kalau ada angin yang bertiup baik kencang maupun pelan, di situ fa idza ra'aitumuhu, kata Nabi Muhammad, apabila kalian nanti ra'aitumuh melihat hati apa itu angin, fala tasubbuh, jangan kalian pun mencela anginnya kayak gini ya. Kenapa? Akan tetapi karena itu yang menciptakan Allah, tidak ada gitu. Dalam hadis lain, hadis qudsi ya, hadis yang di situ Allah sendiri, dan tapi bukan Allah, tapi masuk hadis qudsi. Allah bilang, la tasubbudah wa anabdah, dengan kalian menghina masa, dengan aku. Artinya gitu. Terlalu panas gini. Gimana? Jangan. Disuruh diam. Pasti ada. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbu. Jangan kamu. Akan tetapi kita malah diperintahkan oleh Rasulullah was'alullah. Kita diperintahkan kalau ada ingin kita berdoa, kita minta kepada Allah supaya khairaha, kebaikan. Ya Allah, minta kebaikan, amin. Insyaallah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasta'idzu billah min syaitan. Kemudian kita itu juga diperintahkan untuk berdoa agar dijauhkan dari keburukan dan takut angin tersebut membawa. Kemudian kita lanjut ke hadis yang lain. Kita cari-cari hadis lagi. Ada sabar ya temanku. Lah ini ada hadis lagi yang bagus. Ini hadis menjelaskan tentang, saya
baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sam'u wa ta'atu haqqun 'alal mar'il muslim bima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a 'alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu. Saya maknai dulu ya secara. As-sam'u utawi ngrungokno wa ta'atu lan ta'at iku hakun dadi hak alal mar'i ing atase alal mar'il muslimi ing atase saben-saben wong muslim bima ahabba ing dalam perkara kang demen sapa mar au kariha utawa perkara kang den sengit apa ini sengit apa mar malam yukmar bimaksiatin selagi ora diperintah sapa mar'u bimaksiatin kelawan nglakoni maksiat fa idza umir mongko nalikane den perintah sapa man bimaksiatin kelawan nglakoni maksiat fala sam'a mongko ora wajib taat alaihi ngatasi mar'u ora wajib ngrungokno alaihi ngatasi mar'u wa ta'ala ora wajib taat sapa mar'u. Artinya gini ya, hadis ini menjelaskan kepada tentang pentingnya mendengarkan nasihat dan pentingnya mentaati suatu nasihat. Merupakan hakun alal mar'il muslim. Itu menjadi hak yang harus diberikan kepada semua. Kita menjadi orang muslim, kita punya hak untuk apa? Mendengarkan dan taat kepada nasihat. Fima ahba au kari. Di dalam segala hal apapun, baik itu kita senangi, baik nasihat itu kita senangi atau tidak kita senangi, kita wajib mendengarkan dan selagi kecuali ini malam yuk, selagi kita itu tidak diperintahkan bimaksiatin berbuat maksiat. Kalau kita itu diperintahkan berbuat maksiat bagaimana? Ya tidak wajib mendengarkan, tidak wajib taat. Gitu. Ini menjadi ilmu penting ya. Ilmu penting yang bisa kita jadikan pedoman supaya kita itu menjadi manusia yang taat dan mendengarkan nasihat. Intinya itu asal sudah mau diperintahkan. Kalau sudah diperintahkan maksiat maka dah. Meskipun itu orang tua kita akan tapi Allah berfirman dalam Al-Quran wa qadara rabbuka bismillahirrahmanirrahim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa shāhibuhumā fid dunya ma'rūfah wattabi' sabila man anaba ilaik. Sadaqallah. Wa qada rabbuka. Allah itu Tuhan kalian. Tuhan kita. Wa itu memerintah Allah ta'budu. Jangan sampai kita semua menyembah. Illa iya kecuali kita itu menyembah. Menyembah patung tidak boleh. Ya, bagi kita umat Islam menyembah. Ya kita cuma diperintahkan oleh Allah menyembah Tuhan. Ya bagaimana? Ya ilmu fikih mana kita salat 5 waktu kan diwajibkan.
Baca Al-Quran setiap hari kan dibacakan, ada ilmunya. Kita wudhu dulu, bagaimana tata cara wudhu. Nanti komen di bawah yang ingin buatkan konten tentang wudhu, salat, supaya semakin menambah. Meskipun kita sudah tahu bagaimana cara salat, bagaimana tata cara wudhu, mungkin dengan kita itu mengaji lagi, tidak. Kembali ke ayat tadi. Wa qadha rabbuka alla bil walidaini ihsan. Kalau orang tua memerintahkan maksiat gimana? Gimana? Kalau memerintahkan maksiat, fala sam'a wala ta'ata, perintah. Tidak boleh mendengarkan, tidak boleh. Akan tapi Allah berfirman, Allah memerintahkan kita alla ta'budu illa dia. Yang pertama, jangan sembah selain Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua berihsan yang bagus. Boleh kita tidak mendengarkan, boleh kita tidak mematuhi, tapi bagaimana cara kita berusaha halus mungkin kepada Allah. Ima yablughan indakal kibar. Ono kala, ada kalanya orang tua itu menemani kita sampai kita itu punya anak cucu, masih diberikan panjang umur. Ada kalanya cuma bapak saja, ada kalanya cuma ibu saja, ada kalanya dua-duanya lengkap. Ima yablughan indakal kibar au kilahuma fala taqul lahuma, maka perintah Allah, fala taqul lahuma, jangan kamu kata kepada kedua orang tua ufin. Ufin itu kalau dalam bahasa Arab seperti koh itu enggak baik seperti itu uf. Kalau dalam orang Arab itu merupakan kayak membentak. Wala tanharhuma, dan jangan membentak. Diamlah, sabar. Gimana kita birrul walidain kepada bagi yang masih hidup, jangan malu. Bagi yang sudah ditinggal wafat, bisa dengan ziarah kubur, membacakan Fatihah, membacakan Yasin. Hari ini padam ya sahabatku, jadi pengajiannya skip dulu ya, dilanjut kalau tidak padam, sehingga ada pencahayaan. Baik, sudah maaf ya sahabatku, barusan padam. Ini kalau sampai padam lagi berarti ini bakalan lama kan? Gimana kalau di daerah kalian? Komen di bawah. Baik, kita lanjut. Kita cari hadis lagi ya, hadis lagi. Harfus shad, kita nyampe ke hadis tentang harfus shad ya. Huruf shad ya sahabat. Ini hadis ini menjelaskan tentang sahibud. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu ya. Sahibud daini maksurun bidainihi fi qabrihi yashku ilallahi wahdah. Rawahu Tabrani anil Barra. Sahibud daini utawi wong kang anduweni utang iku maksurun den keker bidainihi kelawan utangi sahibud dain fi qabrihi indal yashku madul sapa sahibud dain ilallahi maring Gusti Allah al-wahdata
Jadi ini hadis ini menerangkan tentang masalah hutang ya. Ya, ini hadisnya ini Sohibuddain maksurun, ditawan. Dan orang yang mempunyai hutang itu kalau mati kok belum dibayar hutang, maka maksurun bidainihi, dan ditahan, ditawan. Artinya ya, karena dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutang, kok keduluan meninggal. Alhamdulillah ya, kita semua terbebas dari hutang. Artinya kalau memang betul-betul mudah-mudahan kita nanti cepat-cepat bisa membayar hutang kita, karena ini bisa menyusahkan nanti kalau mati dalam kubur. Yashku ilallahi al-wahdata, yaitu akan madul itu mengadu kepada Allah. Ya, punya hutang. Kalau dah niat, kalau orang niat bayar, kalau orangnya niat bayar, maka Allah yang nanggung. Dalam artian hutangnya itu memang buat untuk makan, bukan buat untuk cash. Ada hadis yang menerangkan bahwasannya misalkan ya kita itu mudah-mudahan kita itu tercukupi. Ada orang kok dia itu mau makan, tidak ada yang dimakan, dia kerja kok ketepaan sepi kerjaannya, hingga yang dimakan tidak ada. Kemudian dia hutang. Oh, setelah hutang ada orang yang gimana ya? Allah yang akan menyauri hutang. Nah, beda lagi kalau orang yang memang niat tidak membayar, jadi masalah nanti. Ya pasti sedih. Gitu ya. Kita ngaji ini supaya kita bawa ilmu yang akan berguna bagi kita sekarang dan di masa depan. Makanya kan sering kalau ada di daerah-daerah kita, kalau orang-orang meninggal, hanya kalau di Madura itu, ini bahasanya kalau daerah mana ini termasuk ahli mayat selesai apa tak selesai, sulit baik apa tak baik, punya hutang apa belum, hutangnya sudah terlunasi semua apa belum. Kalau ada yang punya hutang nanti bisa hubungi ahli warisnya itu bagusnya kan, karena hadis tidak bisa, dia itu tertahan sampai kapan ya, sampai hutang dibayarkan oleh keluarganya. Banyak hal bisa mungkin jangan, kecuali kalau yang mau dia makan tidak ada, dia tahu punya rezeki langsung. Kalau ada niatan untuk membayar, insya Allah ya. Ya ini mas keseharianku ya, ini saya upload ya. Jadi kalau kerja ada saya upload ya, karena memang menyampaikan ilmu, karena ada hadis yang menjelaskan tentang ini, bunyi hadisnya man hatmal ilma ultima yaumal qiyamah bil hijabil, barang siapa yang menyimpan ilmu, dia itu dapat ilmu, belajar Islam, dia dapat ilmu dari Rasulullah dan gurunya,
kok disimpan sendiri dan disampaikan kepada saudaranya, disimpan dibuat nanti janji, kata Rasulullah, uljima itu ditalen, ditalen pertama, di input, di pengkot, diikat lah bahasa Indonesia, ikat bili jamin dengan tali minanar yang talinya ngeri ya. Dari itu ayo kita kalau punya info disampaikan, share supaya yang mendengarkan mendapatkan ilmu, sehingga semakin nilai ibadahnya itu semakin tinggi. Karena didasarkan ilmu itu ibarat cahaya. Cahaya kan kita tahu sendirilah fungsinya cahaya. Tidak ada cahaya, tidak bisa. Kita jalan ke tembok, kita jalan ke Facebook, ada cahaya. Tapi kalau ada cahaya, oh ini ada juga, jangan masuk. Begitu juga, oh seperti ini, nggak boleh seperti ini yang buat. Kan tahu, bisa membedakan. Mudah-mudahan kita semua diampuni. Oh ya, amin. Setiap hari selalu berusaha untuk menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia termasuk cinta kepada orang yang berarti dia cinta kepada ya, nanti masuk kurang lebih hadis ini. Kemudian nanti saya cek lagi ya, barangkali ada kesalahan ya. Nah, nanti tolong jadi sendiri nanti. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim itu merupakan tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kecuali itu hadisnya sangat kuat. Artinya kuat karena Imam Bukhari itu salah satu mensyaratkan dalam setiap hadis harus ada ta'asurun bainar antara perawi. Ya misalkan saya menyampaikan ke saya, ibaratnya gini, saya menyampaikan pada sampean tentang hadis tentang ini, lah itu harus ta'asurun bainar antara perawi dan periwayat yang dan dikasih riwayat harus ta'asur sezaman dan pernah bertemu. Jadi tidak itu hadis itu terputus, artinya hadis itu karangan manusia, bukan dari Rasulullah. Hanya kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah pasti sahih, itu sudah pasti bersambung pada Rasulullah. Makanya afdalul kitab ba'dal Quran itu Sahihul Bukhari wa Muslim. Ada kitab namanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengabadikan hadis dari Rasul beserta sanad. Kemudian ada juga kitab Sahih Muslim, itu bercerita Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Artinya hadis kalau sudah diriwayatkan oleh kedua imam ini, kita sudah bisa menjamin sahihnya dan kebenarannya itu pasti. Lah kita itu belajar hadis ada ilmunya.
itu adalah takhrijul, mengeluarkan hadis dari kitab-kitab induk. Artinya ya kalau di IAIN itu ilmu tersebut biasanya diajarkan S2 ya, mulai dari S2 itu baru mulai tentang bagaimana cara mentahqiq hadis, apakah hadis itu sahih, ya, itu dikasih ada kitab itu namanya kamusnya 9 Imam Hadis. Ada juga kitab yang di situ disusun tawarikhul atau sejarah-sejarahnya para perawi hadis, semua ada di. Contohnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, gimana? Lah, misalkan la ba'sa fih, tidak apa-apa. Ya. Ada tingkatan-tingkatannya dan ada istilahnya sendiri dalam ilmu takhrijul hadis. Baik, kita lanjut ngaji lagi ya. Ini ada hadis, alaikum bil qanaati fa innal qanaata malun la yang. Alaikum nataqwana sapa sira kabeh bil qanaati kelawan qanaah. Fa innal qanaata krana sedune qanaah iku malun arta benda la yang satu kang ora bakal entek. Kita diwasiatkan oleh Rasulullah untuk qanaah ya, menerima yang ditetapkan oleh Allah. Yang ada, yang dikasih rezeki hari ini diterima, disyukuri, itu namanya qanaah. Dan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk mempunyai sifat qanaah, artinya nerima dari jawabannya, nerima bukan matur, nerima takdir yang berikan rezekinya sekarang sih, tapi tanpa melupakan ikhtiar. Artinya kita tetap ya kalau memang sudah mentok hasil itu ya sudah, kita qanaah dan itu qanaah. Kenapa? Fa innal qanaata malun, karena kata Rasulullah, karena sesungguhnya qanaah tersebut adalah malun, harta, la yang fadu, yang tidak akan pernah. Berani ya, ayo kita dalam keseharian kita latihan. Insya Allah sahabatku, kalau kita apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Allah, kita berusaha ya, tidak mungkin Rasulullah itu tidak sayang. Kalau Rasulullah sudah sayang sama kita, insya Allah Allah akan yanzuru bi aini rahmah, Allah akan memandang kita dengan pandangan yang belas kasih. Kalau sudah Allah yang belas kasih kepada kita, maka insya Allah urusan kita semua akan dipermudahkan Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur. Kita tahu ikan-ikan di laut itu siapa yang mengasih makan kalau bukan Allah. Kita tahu hewan-hewan di hutan itu siapa yang mengasih makan kalau. Oleh karenanya mari kita dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, sehingga apa yang kita butuhkan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan bersama setiap hari kita sholat sunnah 5 waktu, itu ada sholat sunnah wajib, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Qobliyah artinya sebelum, ba'diyah sesudah. Ayo kita mulai dari sini. Alhamdulillah saya sudah mengatakan kepada anak-anak untuk sholat sunnah qobliyah. Niatnya bagaimana? Misalkan ini
Misalkan kita itu sholat subuh ya. Sholat subuh adzan itu pertanda masuk waktu sholat subuh kan. Subuh adzan itu kita wajib jawab adzan dulu. Berdoa itu sunnah. Kan tapi menjawab adzan misalkan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang adzan kumandang gitu kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita jawab asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas shalah la quwwata illa billah kita jawab dengan menjawab adzan tersebut demikian itu merupakan wajib bahkan sampai guru saya itu kalau ada adzan itu dijawab, khawatir nanti matinya itu su'ul khotimah seperti itu. Maka insya Allah kalau kita istiqomah menjawab adzan itu nanti wafatnya akan insya Allah husnul khotimah, wafat dalam keadaan yang baik, yang diridhoi. Amin. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita tahu guru saya dulu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah la quwwata illa billah. Dia wafat dalam keadaan mengajarkan ilmu seperti ini. Beliau batuk darah. Kemudian beliau wafat dalam keadaan mengajar. Subhanallah la quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya sahabatku, supaya nanti mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload. Baik, kita lanjut lagi wahai sahabatku. Ini buat panjenengan sahabatku yang istiqomah melihat channel Abasyir Official. Barangkali nanti ada masalah apa yang ingin ditanyakan, silakan komentar, nanti insya Allah kalau bisa akan saya jawab, dan kalau tidak bisa saya akan sharing dengan teman-teman perjuangan mencari ilmu, berkonsultasi dengan guru-guru. Saya akan bantu ya, silakan komen di bawah dari kolom komentar. Ini ada hadis lagi wahai sahabatku ya. Al-alim idza bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu idza arada bi'ilmihi wajha Allah habahu kullu syai'in wa idza arada ayyukfira bihi al-kunuza haba min kulli syai'. Al-alimu utawi wong kang alim iku idza arada arikalane ngarepaken sapa al-alim bi ilmihi kelawan ilmune alim wajha Allah ing ngarep zate Gusti Allah haba mengko wedi ing alim apa kula syai'in saben-saben suwi-suwi. Wa idza arada lan nalikane ngarepaken sapa al-alim ayyabsura ing ngakeaken sapa al-alim bihi kelawan ilmu al-kunuza ing pira-pira gedung haba mengko wedi sapa alim min kulli syai'in saking suwi-suwi. Saya terjemah dulu ya, kemudian akan saya jelaskan. Hadis ini menceritakan tentang orang alim idza arada bi ilmihi wajha. Apabila orang alim, orang yang tahu ilmu tersebut, mengharapkan dengan ilmu tersebut wajah Allah, dia belajar ilmu tujuannya wajah Allah, dia semata-mata mencari ridhonya Allah. Habahu kulli syai', maka kata Rasulullah, haba mengko bakal wedi ing alim apa kulli syai'in saben-saben. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan takut kepada orang alim tersebut.
kalau orang alim tersebut tadi benar-benar mengharapkan wajah Allah, zatnya Allah, semata-mata semuanya karena Allah, akan takut semuanya. Wa idza arada an yukthira bihil kunus, akan tapi kalau orang alim tersebut mengharapkan, mempunyai keinginan untuk memperbanyak gedung, bangunan, haba min kulli syai'in, mongko wedi sapa alim, min kulli syai'in, saking suwi-suwi, saking saben-saben suwi. Akan tapi kalau orang alim tersebut mengharapkan dari ilmunya itu gedung, ya, dia sama sekali tidak ada keinginan di akhirat. Dia cuma ingin dunia, tidak ingin akhirat. Maka kata Rasulullah di sini, aba min kulli syai'in. Orang alim tersebut akan takut min kulli syai'in, segala sesuatu dia akan takut kehilangan, takut ini, takut itu. Itu kalau orang alim tersebut tidak semata-mata karena Allah Subhanahu. Ya, dari hadis ini kita belajar bahwasanya apa itu, kalau kita itu belajar, otomatis belajar ilmu, kemudian kita akan mengkoleksi ilmu dalam hati kita, dalam kehidupan kita penuh dengan ilmu. Mari kita jadikan ilmu tersebut untuk menggapai dunia. Jangan cuma untuk urusan dunia yang sementara ini. Wahai sahabat. Nah, kalau tujuannya cuma dunia, kita itu akan takut segala sesuatu, takut sama ini, takut kehilangan ini, takut karena memang tujuan. Tapi kalau tujuannya Allah, mau dia kehilangan apa itu harta, insya Allah seperti itu. Wahai sahabat, ya, intinya di sini. Baik, kita lanjut lagi, ya. Kita tambah ilmu kita terus setiap hari. Nah, ini fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Fadlul alim, saya maknai dulu wahai sahabatku, ya. Fadlul alimi utawi keutamaane wong kang alim, wong kang ngerti, alal abidi ing ngatasé perbandingane ing ngatasé wong kang ahli ibadah. Iku ka fadlil qamari kaya keutamaane rembulan lailatal badri ing dalem wayah Lailatul Badar ala sairil kawakibi ing atase sekabehane bintang. Kita tahu, ya, keutamaannya orang alim, orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu setiap hari, mengasah ilmu, dipelajari, dibaca, diingat-ingat, dihafalkan. Itu perbandingan orang alim sama orang yang ahli ibadah tapi dia itu tidak punya ilmu, ya. Itu perumpamaannya kata Rasulullah, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, ngalaaken ngatasi kabehane pira-pira bintang. Perumpamaannya seperti bulan di Lailatul Badar. Anggaplah kalau kita itu bulan purnama, bulan yang sangat terang. Itu orang alim. Kalau orang yang ahli ibadah seperti apa? Seperti bintang-bintang. Bukannya tidak bagus, ahli ibadah itu bagus. Akan tetapi kalau didasari dengan ilmu akan lebih berkualitas lagi dan akan lebih tinggi lagi bahaya. Loh, gimana saya belum? Misalkan ini,
ada yang bertanya, loh saya belum punya banyak ilmu, tapi saya itu akan ibadah misalkan. Saya senang ibadah itu. Ya tinggal ngaji setiap hari. Ya, kan banyak sekarang. Ngaji. Tapi saya sarankan sebelum itu kita lihat gurunya dulu siapa. Kalau dia itu keilmuannya bersambung sampai Rasulullah, kita ikuti. Kalau saya itu senang ya ngaji ke Gus Bah. Senang saya ngaji. Kenapa? Beliau ahli tafsir, beliau ahli fikih, beliau ahli usul fikih. Usul fikih dan ilmu fikih itu beda ya. Usul fikih itu adalah ilmu istinbatul ahkam atau menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Beliau menguasai. Subhanallah, saya kalau ngaji ke beliau pengen rasanya pondok lagi di pondok beliau, akan tetapi usia sudah tidak mendukung, sudah waktunya menikah. Saya memilih untuk menikah. Tapi saya sering lihat di YouTube-nya Gus Bah. Gus Bah gak punya YouTube, tapi santri-santri beliau tuh banyak upload ya beliau itu mengisi pengajian. Bagus. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita tambah terus ilmunya setiap hari. Kalau Allah Ta'ala ini kalau ada hadis, kalau Rasulullah, kemudian kalau Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasulullah itu bilang gini, kalau Allah Ta'ala. Tapi bukan Al-Quran. Itu berarti hadis itu namanya hadis qudsi. Hadis itu yang berfirman Allah cuma diceritakan oleh Rasulullah, tapi bukan Al-Quran. Tidak termasuk Al-Quran. Kalau Al-Quran kan wahyu kan, dan diabadikan dalam Al-Quran yang kita tahu sampai sekarang. Kalau hadis qudsi tidak masuk Al-Quran. Tapi itu hadis qudsi. Allah yang ngendikan atau ya Allah. Ini ada hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala innal jinna wal insa fi nabain qadim. Akhluqu wa ya'budu ghairi wa arzuqu wa yashkuru ghairi. Innal jinna wal insa. Ini firman-Nya Allah tinggi gimana? Innal jinna wal insa. Sesungguhnya jin, bangsa jin dan bangsa manusia iku fi naba'in qadim, ing dalam apa ya? Peristiwa yang agung, yang besar, yang tidak main-main. Kenapa? Akhluqu wa ya'badu. Aku menciptakan manusia dan jin itu kata. Aku menciptakan manusia dan jin itu kata. Wa yu'badu akan tapi mereka menyembah ghairi selainku kata. Wa arzuku dan aku memberikan rezeki kepada mereka manusia dan jin akan tapi wa yashkuru ghairi tapi mereka itu bersyukurnya bukan kepadaku. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah. Ya, siapa manusia pertama kali? Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kok tahu Nabi Adam yang manusia? Kan dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketika itu jin
malaikat, iblis semuanya disuruh sujud. Aba was kecuali illa iblis aba was kecuali iblis tidak mau sujud. Aba was aba ngerasa kumedhe wastakbara kumedhe artinya sama sama kita. Artinya merasa sombong tidak. Apa dalihnya setan gimana? Dalihnya iblis ketika disuruh sujud kepada ana khairun minhu. Itu dalihnya. Iblis itu dulunya merupakan hamba Allah juga. Azazil berubah Azazil sama minal malaikat kalau disuruh sujud sujud. Iblis juga demikian. Akan tapi iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan sujud karena menyembah, tapi menghormati. Inilah saya menciptakan manusia. Ini yang akan menjadi khalifah fil ardh, di bumi. Tidak mau iblis, tidak mau sujud. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tidak mau saya ya Allah. Ngapain sujud ke Adam? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api neraka. Api neraka. Engkau menciptakan aku dari api. Dengan engkau menciptakan Adam dari tin, tanah liat lempung. Dari tanah. Udah mah? Sudah. Kalau memang tidak mau, maka Rasulullah Allah mengusir iblis tersebut. Seperti itu. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau kita itu mau kembali ke rumah kita dulu, rumah nenek moyang Nabi Adam, supaya kita jangan sampai punya sifatnya iblis, apa sombong. Mari kita berlatih untuk tidak sombong. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa kembali ke rumah kita, surganya Allah. Bagaimana Nabi Adam sama kita diciptakan. Allahumma rizqna nazar ila wajhika karim. Berilah kami rezeki bisa memandang zat Kau nanti di hari amin Allah. Ihdinas siratal mustaqim, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim